Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akira Zara Baskarina dari kelas 1242 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor. Topik yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu ada pengertian, fungsi, persamaan kapasitor keping sejajar, susunan rangkaian kapasitor, dan contoh-contoh soal. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan kapasitor, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih itu kapasitor. Jadi, kapasitor itu adalah salah satu jenis komponen elektronika yang banyak digunakan untuk menyimpan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan sama besar namun berlawanan. Selanjutnya itu ada fungsi dari kapasitor. Yang pertama, untuk menyimpan elektron-elektron dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Yang ketiga, sebagai penghubung kopling dua rangkaian seri. Yang keempat, sebagai penyaring atau filter frekuensi atau rentang frekuensi tertentu dari suatu rangkaian. Yang kelima, sebagai pengaman atau sekering. Yang keenam, sebagai penyeimbang penghantaran listrik. Yang ketujuh, sebagai cadangan energi atau daya listrik. Yang kedelapan, untuk menghaluskan atau meratakan fluktuasi sinyal. Yang ke-9 sebagai pengatur tegangan atau meratakan tegangan DC. Yang ke-10 sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. Dan yang terakhir yaitu sebagai menghemat daya listrik pada lampu neon. Topik kedua yang saya bahas yaitu persamaan kapasitor keping sejajar. Yang pertama ada persamaan rumus hubungan antara muatan, kapasitas, dan beda potensial. Nah, ini tuh dirumuskan dengan Q sama dengan C kali V, di mana Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, C itu kapasitansi, satuannya C per V atau farad, selanjutnya V itu sendiri adalah beda potensial, satuannya volt. Selanjutnya itu ada persamaan rumus kapasitas kapasitor keping sejajar, hubungan kapasitas luas dan jarak antar dua keping. Dirumuskan dengan C sama dengan epsilon 0 kali A per D, di mana C sendiri itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, satuannya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 C kuadrat per nm kuadrat, dan A itu adalah luas permukaan keping, satuannya meter persegi, dan D adalah jarak antar keping, satuannya meter. Selanjutnya ada energi kapasitor. Itu dirumuskan dengan E sama dengan setengah Q kali V, atau E sama dengan setengah kali Q kuadrat per C, atau E sama dengan setengah C kali V kuadrat, di mana W itu adalah energi kapasitor, satuannya joule, C itu kapasitas kapasitor, satuannya farad, V itu beda potensial, satuannya volt, dan Q itu muatan listrik, satuannya C atau coulomb. Selanjutnya yaitu susunan rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Di seri, muatan listriknya yaitu Q seri sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, dan seterusnya. Jadi kalau yang di seri itu yang sama muatan listriknya. Beda potensialnya yaitu V seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Dan kapasitas kapasitornya yaitu 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Sedangkan yang di paralel, muatan listriknya yaitu Qp sama dengan Q1 ditambah Q2 dan ditambah Q3. Beda potensialnya yaitu Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi kalau yang di paralel itu yang sama itu beda potensialnya. Selanjutnya yang di kapasitas kapasitornya, kalau yang di paralel itu Cp sama dengan C1 ditambah C2 dan ditambah C3 dan seterusnya. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Yang pertama ada sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng aluminium yang luas permukaannya 1 meter persegi, dipisahkan oleh selembar parafin yang tebalnya 0,1 mm dan konstanta dielektriknya 2. Jika epsilon 0 9 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per mm kuadrat, kapasitas kapasitor tersebut adalah, diketahui A nya itu ada 1
meter persegi. D-nya itu 0,1 mm. 0,1 mm ini kita ubah ke meter. Jadi 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Diketahui K-nya itu 2, konstanta dieлекtriknya. Dan epsilon 0-nya itu 9 kali 10 pangkat min 12. Ditanya C atau kapasitas kapasitornya. Dapat kita selesaikan dengan rumus C sama dengan epsilon 0 kali A kali K per D. Kita masukkan angkanya, yaitu epsilon 0-nya 9 kali 10 pangkat min 12 dikali A-nya 1 dikali 2 dibagi dengan D-nya yaitu 0,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita kalikan jadi 18 per 0,1 kali 10 pangkat min 9. Ini min 12-nya kita kurangi dengan min 3. Jadi hasilnya yaitu jadi C sama dengan 0,18 mikrofarad. Soal selanjutnya disajikan rangkaian seri jika VAB sama dengan 6 volt. Diketahui C1 itu 30 mikrofarad, C2 15 mikrofarad, C3 10 mikrofarad, dan V-nya itu 6 volt. Yang ditanyakan yaitu C total, Q total, dan V masing-masing. Rumus dari mencari C di rangkaian seri yaitu 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Tinggal kita masukkan saja angkanya yaitu 1 per 30 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 10. Kita samakan penyebutnya jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 per 30. Jadinya 6 per 30. Kita balik jadi C sama dengan 30 per 6 sama dengan 5 mikrofarad. Atau C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 mikrofarad. Selanjutnya mencari Q atau muatannya. Mencari Q itu rumusnya C kali V. Diketahui C-nya tadi 5, tinggal kita masukkan saja V-nya sudah diketahui juga 6. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30 mikrocoulomb. Q totalnya di seri itu muatannya atau Q-nya itu sama. Jadi Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 30 mikrocoulomb. Selanjutnya mencari beda potensialnya V1. Rumus mencari V yaitu Q kali Q per C. Nah, untuk mencari V1 yaitu tinggal Q1 dibagi C1. Q1-nya diketahui yaitu 30 dan C1-nya 30. Jadi 30 per 30 sama dengan 1 volt. Yang kedua V2 yaitu Q2 per C2. Q2-nya juga sudah diketahui 30 dan C2-nya yaitu 15. Jadi 30 per 15 sama dengan 2 volt. V3-nya yaitu Q3 per C3. Q3-nya 30, kita masukkan, dan C3-nya 10. 30 per 10 sama dengan 3 volt. Soal selanjutnya ini disajikan rangkaian. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu mencari C totalnya dulu. Dengan cara kita pisahkan dulu saja jadi C seri 1 dan C seri 2. Pertama mencari C seri 1. Dengan rumus, kita masukkan saja rumusnya 1 per C seri 1 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12. Kita samakan penyebutnya jadi 12. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6 per 12. Lalu kita sederhanakan jadi 1 per 2. Jadi kita peroleh C seri satunya yaitu 2 per 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita cari C seri 2 yang bawah ini. Jadi C seri 2 rumusnya 1 per C seri 2 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2. Jadinya 2 per 2. Jadi C seri 2 nya itu 1. Selanjutnya kita hitung C totalnya dengan menjumlahkan C seri 1 dan C seri 2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita sudah mengetahui C totalnya. Selanjutnya langkahnya kita mencari Q total dengan cara C total dikali dengan volt atau beda potensial.
sama dengan 3, sudah diketahui tadi C totalnya 3, dan dikali dengan V-nya yaitu 40. Jadi 3 kali 40 yaitu 120 mikrocoulomb. Karena ini bentuknya paralel, dan paralel itu V-nya sama, jadi V sama dengan V seri 1 sama dengan V seri 2 sama dengan 40 volt. Nah, untuk mencari Q seri satunya jadi C seri 1 dikali dengan V seri 1. C seri satunya tadi diketahui 2, dan V seri satunya 40, jadi 2 kali 40 sama dengan 80 mikrocoulomb. Selanjutnya untuk mencari Q seri 2-nya, yaitu tinggal C seri 2 dikali V seri 2. Diketahui juga C seri 2-nya 1, V seri 2-nya 40. 1 kali 40 sama dengan 40 mikrocoulomb. Q seri 1 itu sama dengan Q seri 1. Q seri 1 sama dengan Q 1 sama dengan Q 2 sama dengan Q 3. Yaitu jadinya 80 mikrocoulomb. Ini karena muatannya seri ya. Nah, Q seri 2-nya juga sama, jadi Q seri 2 sama dengan Q 4 sama dengan Q 5, yaitu 40 mikrocoulomb. Nah, untuk mencari beda potensialnya, rumusnya yaitu Q per C, jadi V1 sama dengan Q1 per C1, yaitu diketahui tadi Q 1-nya 80 dan C1-nya 4, jadi 80 per 4 yaitu 20. V2-nya Q 2-nya tadi 80, C2-nya tadi 6, jadi 80 per 6 sama dengan 13,3. V3 juga sama, diketahui Q3-nya tadi 80 dan C3-nya tadi 12, jadi 80 per 12 sama dengan 6,6. Selanjutnya mencari V4, tadi Q4 sama dengan 40, C4-nya diketahui 2, jadi 40 per 2 sama dengan 20. Dan V5-nya itu Q5 per C5, Q5-nya 40 dan C5-nya diketahui 2, jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. Selanjutnya ini seperti soal sebelumnya juga, disajikan rangkaian campuran. Langkah awal yang kita lakukan juga sama, yaitu mencari C totalnya dulu. Dengan cara kita hitung yang rangkaian serinya dulu, yaitu 1 per C seri sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6, jadi 3 per 6. C serinya jadi 6 per 3 sama dengan 2 mikrofarad. Selanjutnya kita bisa mengetahui C totalnya, jadi 2 ditambah 3 ditambah 4, C-nya 9 mikrofarad. Setelah itu kita bisa mencari Q totalnya juga dengan cara C total dikali dengan V. Jadi C totalnya diketahui 9 dan V-nya juga diketahui 20. Jadi 9 kali 20 sama dengan 180 mikrofarad. Karena ini paralel, jadi V-nya itu sama. Jadi V sama dengan V5 sama dengan V4 sama dengan V seri. Jadinya 20 volt. Setelah itu kita mencari Q5-nya dengan cara mengkalikan C5 dan V5. C5 diketahui 4 dan V5-nya juga diketahui 20. Jadi 4 kali 20 80 mikrocoulomb. Setelah itu Q5 itu juga sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Ini karena seri jadinya 40 mikrocoulomb. V1 sama dengan Q1 per C1. Q1 diketahui 40, C1 diketahui 6. 40 per 6 sama dengan 6,67 volt. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 6,67 volt. Selanjutnya yaitu disajikan rangkaian kapasitor. Diketahui C1-nya 2 farad, C2-nya 2 farad, C3-nya 1 farad, C4-nya 1 farad, C5-nya 2 farad, dan V-nya 4 volt. Ditanya yaitu besar energi kapasitor total pada rangkaian tersebut atau W totalnya. Langkah awal yang kita lakukan yaitu mencari C total paralelnya dengan menjumlahkan 1 farad ditambah 1 farad, jadinya 2 farad. Selanjutnya cari C totalnya, yaitu sama dengan C total sama dengan 1 per C total seri sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 4 per 2. Jadi C total serinya yaitu 2 per 4 sama dengan 1 per 2 farad. Selanjutnya mencari Q total paralelnya, yaitu dengan mengkalikan
C dikali dengan V. Ya. Diketahui C-nya 1 farad dikali dengan V-nya 4. Jadi 1 kali 4 ditambah 1 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 C atau kolom. Jadi diketahui Q totalnya sama dengan Q total seri sama dengan 8 kolom. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus W, yaitu rumus W itu sendiri yaitu sama dengan setengah dikali dengan C dikali dengan V kuadrat. Jadi W sama dengan setengah dikali C-nya diketahui tadi setengah dikali dengan V kuadrat, V-nya 4 dikali 4. Jadinya setengah kali 8. Jadi setengah kali 8 sama dengan 4 Joule. Jadi besar energi kapasitor total rangkaian adalah E, yaitu 4,0 Joule. Sekian video penjelasan kapasitor yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.